cc tahun 2017 guys, otomatis. Kita nih ada Daihatsu Ayla X 1000 cc tahun 2015, tapi yang ini otomatis guys. Di depan kita nih ada mobil yang sudah siap pakai, jadi kalau teman-teman tertarik nyari mobil di lelangan dengan harga yang masih di bawah harga pasar, ada juga di C, interior C mesin terkategori di C yang sudah kita kelilingin tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita kembali lagi di Balai Lelang Otobit nih guys, pada siang hari ini. Dan kita akan coba ngikutin open house dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Otobit. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Di depan kita nih ada mobil 30 jutaan. Nah, ini langsung kita cek aja. Ada Suzuki ST Pickup ya 150, yang ini tahun 2015, masuknya ke 1500 cc, manual transmission. Odometernya sudah di 120 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin, dengan eksterior C, interior C mesin C, dan di open cuma 38 juta rupiah. Nah, ini kalau kita cek nih guys, di bagian eksteriornya ya memang nih kurang lebih agak-agak kusam dan juga beberapa karat dan baret-baret kasar ya. Dengan headlamp masih terkategori cukup, ada beberapa kusam ya di bagian bodinya. Tapi kalau untuk di velgnya nih, kaleng oplosan seperti ini, ada warna cat hitam dan juga warna silver. Tapi kondisi bannya ya 20-40% lah. Sudah ada cage-nya seperti ini, tapi ada beberapa kropos lah ya. Nah, ini adalah di bagian kondisi belakangnya, sudah ada beberapa bagian pintu yang mengarat nih. Ini kondisi baknya sudah dialasin, tapi ya sudah ada beberapa kropos juga sih kalau menurut gue nih guys. Nah, ini adalah di bagian dari sisi samping sebelah kanan nih guys. Ada beberapa kondisi yang harus di repair lagi ya. Hanya kondisi kaki-kaki nih, yang bannya beda-beda nih guys. Ada beberapa bagian kasar ya. Nah, ini kita cek nih, di bagian dalamnya juga ada beberapa yang kropos. Nah, seperti kayak gini nih guys, di depan kita nih, bawahnya sudah kropos. Terus ini adalah bagian interiornya, itu juga ada beberapa kropos guys di bagian sebelah drivernya. Sudah lama terdiam ya, sudah ada sarang laba-labanya juga. Ini adalah cluster meternya, sudah ada MID-nya, dan kondisi di dalamnya nih kusam ya. Nah, kalau menurut gua sih kondisinya kurang sih, karena banyak kropos dan harus repair body nih guys. Buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada mobil 30 jutaan untuk operasional. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 150 2015 1500 cc, manual transmission, dan ini di open di 38 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Di depan kita nih ada Honda Brio ya. Kita langsung screening aja. Ini adalah Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2017 guys, automatic transmission. Ini banyak banget yang nyari. Odometernya di 86 ribuan. Pajak mati di bulan Juni 2018 kemarin. Sayang nih, agak panjang ya. Eksterior C, interior B mesin terkategori masih baik. Di open di 84 juta rupiah. Dengan kondisinya nih masih serba cukup oke sih kalau menurut gua. Sayang PR-nya ada di pajak guys 2018. Ada beberapa baretan kasar di bagian lips bumper, headlamp fog lamp masih oke. Masih terbilang presisi di bagian nut-nutnya. Velg juga masih bawaan OEM nih guys, dari bawaan Hondanya. Kondisi ban 70% nih, masih oke. Ada beberapa water spotting, wajar ya karena ini lama juga terjemur. Lalu kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari depan. Ini juga masih terkategori cukup presisi. Ada beberapa baretan-baretan, wajar lah kalau menurut gua ini masih terbilang cukup ya. Nah, kita cek nih guys di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, spoiler wiper juga masih oke. Nah, ini masih lumayan oke sih, worth it nih harganya. Cuman kalau estimasi masuk teman-teman di pajak, nah ini langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Oke guys, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Honda Brio Satya, ini ada Honda Brio Satya E 1200 cc, tapi ini otomatis guys, yang dicari banyak orang nih. Cuma di 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, ini masih harga bajong nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Xenia 50 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita ini adalah Daihatsu Xenia yang LI 1000 cc tahun 2007, manual transmission. Odometernya sudah di 212 ribuan. Pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open cuman di 55 juta rupiah. Kita sedikit screening aja. Di bagian eksterior nih sudah banyak kusam, siraman catnya ini juga sudah agak-agak kurang rapi. Velgnya kalengan seperti ini dengan kondisi ban ya oplosan ya, rata-rata di 20-30%. Bagian bumper depan sudah banyak kasar seperti ini nih untuk cat-catnya dan kurang rapi ya. Headlamp dan juga fog lampnya nih agak sedikit kurang apik, sudah agak kusam, wajar tahunnya. Catnya juga sudah agak ngemit nih guys, dan ini juga sudah ada panunya juga nih. Dengan kondisinya sih memang masih cukup presisi ya, hanya butuh di repaint lagi.
Nah, ini adalah kondisi di belakang nih guys. Stop lamp masih cukup kalau menurut gua, spoiler wiper masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada tambahan body kit ya untuk di belakang dan juga side skirt. Nah, ini bagian sisi depan dari kanan. Untuk jendela kiri kanannya nggak bisa ditutup ya, jadi diplastikin kayak gini. Mungkin motor power window-nya rusak. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya, ya ini kondisinya seperti ini nih guys, masih terbilang cukup presisi dan ya ini masih cukup oke ya. Dan terbilang belakangnya pun juga masih rapat. Coba kita cek. Nah, sedikit nih kita intip di bagian interiornya, sudah di retrim dengan warna hitam dan merah, termasuk di bagian door trimnya. Interior sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Sayang head unitnya sudah nggak ada, dicabut seperti itu. Untuk dashboard masih oke. Interior sih masih terkategori cukup sih menurut gua nih guys. Dengan kursinya masih lengkap 7 seater ya. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Daihatsu Xenia LE 1000 cc tahun 2007 nih guys, manual transmission. 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Autobit nih guys. Lanjut guys, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X 1000 cc tahun 2015. Tapi yang ini otomatis nih guys, biasanya dicari banyak orang. Odometer di 86 ribuan, pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini diopen di 61 juta rupiah. Buat teman-teman nih guys, ini adalah Ayla X automatic transmission. Eksteriornya memang kusam ya kalau menurut gua. Velgnya sudah dicat hitam seperti ini, dan ini kayaknya kondisi bannya kurang lebih sih di 20%-an. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, masih terkategori cukup presisi juga di bagian nut-nutnya. Cuman catnya ini agak kusam aja kalau menurut gua. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang guys. Stop lamp masih terkategori cukup, 2 titik sensor parkir, spoiler dan wipernya masih oke ya. Jadi bagian belakang backdoor nih masih oke nih kalau menurut gua. Nah, lalu di bagian sisi sebelah kiri dari belakang juga masih terlihat cukup presisi untuk nut-nutnya, dan ini butuh dicuci poles lagi sih biar oke kalau menurut gua. Oke, lanjut guys, kita intip lagi di bagian interior. Di bagian joknya nih masih trim bawaan pabrikannya ya, durable seperti ini, masih cukup baik. Automatic transmission. Di bagian dashboardnya nih sayang nih ada beberapa X sticker, kayaknya nih bekas penutup dashboard. Lalu di bagian setirnya ini teksturnya masih oke nih guys, dan di bagian plafon masih oke. Interior masih terkategori cukup baik kalau menurut gua. Oke nih guys, buat teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X 1000 cc tahun 2015 automatic transmission, dan ini diopen cuman di 61 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja guys, buruan cek di balai lelang Autobit. Oke, di depan kita nih ada Jazz, kita langsung coba screening aja. Ini adalah Honda Jazz IDSI GD3 ya guys, tahun 2005, warna hitam seperti ini dengan automatic transmission. Pajak mati di September 2019 kemarin, jadi salah satu PR nih. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C katanya, dan diopen di 51 juta rupiah. Nah, ini kalau kita cek di bagian eksterior ini juga sudah banyak kusam, dan di bagian bumper sebelah kirinya ini juga sudah pecah-pecah. Sayang velgnya oplosan seperti ini guys, kaleng ya. Kondisi bannya juga sangat mengenaskan sih kalau menurut gua, udah kurang lebih 20%. Side skirt juga sudah ada beberapa yang retak-retak dari dempulannya, dan di bagian belakang quarter dan bumpernya ini kurang presisi. Lanjut dicek di bagian belakang. Stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Defogger pastinya untuk kaca belakang, tapi catnya nih kalau menurut gua kusam, dan repaintnya ini kurang rapi nih guys kalau menurut gua. Jadi kayak nyiram ngasal aja ya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya, ada beberapa badatan kasar, juga kurang presisi nih di bagian bumper dan juga quarter belakang sebelah kanan. Lalu di bagian sisa-sisanya kita cek di bagian side skirtnya ini juga sudah patah nih, jadi harus di repair body lagi. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Di bagian jok ini masih oke ya, karena sudah retrim banget nih, jadi masih terkesan beige banget warnanya. Lalu untuk di bagian sisanya, head unit sudah monitor double din seperti ini. Kondisi dashboard oke, plafon oke, ya masih terkategori cukup baik lah kalau di interior menurut gua ya. Ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz, ada 50 jutaan. Ini adalah Honda Jazz GD3 IDSI 1500 cc automatic transmission. Di open di 51 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Autobit guys. Oke, di depan kita nih langsung kita cek aja guys, ada Terios. Ini adalah Terios TX 2010 manual transmission dengan odometernya di 187 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open di 90 juta rupiah guys. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ada kusam-kusam debu, dan ini sudah repaint sih sebenarnya, dengan headlamp, fog lamp masih oke. Ban depan sebelah kanan sudah bocor, jadi harus cari gantiannya, tapi velg masih OEM dengan bawaan dari Daihatsu-nya. Lalu ada beberapa cat yang kasar nih, ada rusak di bagian panel pintu depannya. Di bagian sisi-sisinya nutnya masih terbilang cukup presisi guys.
Nah, kalau kita lihat di bagian belakang, spoiler nggak ada, masih ada roof rail di bagian atasnya. Sayang, untuk ban serepnya atau tempat ban serep di bagian belakang yang disebut konde ini sudah nggak ada. Ada 2 titik sensor parkir, dan sisanya nih masih terkesan cukup sih kalau menurut gue, cuman ada beberapa baret-baret pemakaian. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup ya menurut gue, cuman ada beberapa baretan-baretan kasar aja, tapi masih presisi untuk natatnya. Ini ada beberapa juga kusam dan baret-baret pemakaian nih guys, kalau dilihat di sini nih. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya sudah disarungkan warna hitam dan merah seperti ini ya, masih oke. Lalu di bagian head unitnya sudah monitor double din, masih terkategori cukup baik sih menurut gue di interiornya. Kita lihat di bagian setir dan juga dashboardnya, ini masih terkesan cukup sih kalau menurut gue. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk interior Terios TX ini masih terkategori cukup nih guys. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Terios, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX 2010 manual transmission yang sudah kita kelilingin tadi ya. Dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan guys, langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang sudah siap pakai. Jadi kalau teman-teman tertarik nyari mobil di lelangan dengan harga yang masih di bawah harga pasar, ada juga di Balai Lelang Autobit. Ini di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc ini tahun 2018 automatic transmission guys. Dengan odometer masih di 19 ribuan. Pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin. Eksterior C, interior masih B, mesin terkategori di B nih guys. Di opennya di 91 juta rupiah. Untuk di lelangan memang mungkin terkesan harganya mepet ya, tapi untuk di pasaran ini harganya masih di bawah harga pasar. Kalau kita lihat nih dengan kondisi yang sudah facelift kalau menurut gua, lalu untuk di bagian headlamp masih oke banget, dicuci poles nih udah kayak baru lagi nih guys kayaknya untuk di bagian catnya ya. Di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Nissan-nya dengan kondisi ban masih 70%. Ada baretan kasar memang, ini butuh di repaint lagi, sisanya sih masih terkesan cukup presisi dan masih cukup baik ya. Sayang nih karetnya nih agak sedikit getas kayaknya nih karena sudah lama terjemur untuk di bagian yang atas. Ini pernah nyerempet guys di bagian bumper belakang, jadi agak kurang presisi dengan bagian quarternya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya, masih terkesan cukup oke. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir. Lalu untuk di kaca belakangnya sudah defogger, spoiler wipernya masih cukup oke guys. Ini juga sudah lama terjemur aja, jadi butuh dicuci poles lagi kalau menurut gua. Sisi bagian sebelah kirinya nih juga terkesan masih cukup oke, tapi sayang nih guys, kalau menurut gua nih ada PR yang lumayan berarti. Ini ada baretan kasar bekas nyerempet di bagian panel kiri, di bagian depan dan juga belakang nih. Nah ini jadi harus ada beberapa body repair, termasuk nih di bagian depan fender. Ini juga ada beberapa body repair karena ini masuknya ke klepnya aja mungkin yang patah nih guys. Kalau teman-teman tertarik langsung aja nih cek nih guys. Nah di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc tahun 2018 automatic transmission dan ini di open di 91 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Mobil compact lagi ya, coba kita cek aja ya. Ada Daihatsu Sirion 2013 automatic transmission dengan odometer di 128 ribuan. Pajak mati di September 2021 di DC. Nah ini di open di 76 juta rupiah. Kita langsung screening aja dulu. Kalau untuk di bagian eksteriornya ini agak-agak kusam. Headlamp, fog lamp masih oke. Jadi body repair yang paling dibutuhkan nih ada di bagian bumper depan nih guys. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, bumpernya sudah growak seperti ini, patah ya, jadi harus diganti dan juga harus di body repair lagi. Velg masih bawaan dari Daihatsu-nya dengan kondisi bagian sisinya masih terkategori cukup presisi. Ada beberapa baretan kasar cangkang pion dan juga ada penyok serta baret kasar nih guys di bagian fender belakang. Jadi bekas nyerempet. Nah ini agak sedikit kurang presisi ya di bagian quarter dan juga di bagian bumpernya. Di belakang sama, bumpernya juga banyak baret-baret kasar, ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih cukup oke, defogger untuk kaca belakang, spoiler wiper masih ada nih guys. Lanjut PR berikutnya, cangkang spion sebelah kanan nih sudah nggak ada, jadi harus cari gantiannya. Terus di bagian sisi-sisinya ini masih presisi untuk nut-nutnya, tapi sayang nih di bagian fender dekat spakbornya juga pernah kena baret, jadi harus di body repair lagi guys. Oke, agak sedikit bias ya, tapi di sini bagian interior sih masih terkategori cukup. Ini ada dual tone seperti ini di bagian dashboardnya, keren banget sih kalau menurut gua. Terus untuk di bagian jok ini masih oke. Interior sih sporty banget dan masih cukup sih kalau gue bilang, jadi masih oke banget nih guys. Oke, buat teman-teman nih guys yang nyari mobil compact juga city car, di depan kita nih ada Daihatsu Sirion tahun 2013 automatic nih guys di harga 76 juta rupiah. Masih terbilang worth to buy sih, tapi agak mepet-mepet ya. Cuman buat teman-teman yang tertarik dengan hitungan pajaknya dan juga reparasinya, teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Ada Sirion di depan kita di Balai Lelang Autobit. Untuk informasi dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini, semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek
cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Bali Lelang Otobit. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan informasi update harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.